ketika ada di wilayahnya orang lain, di majelisnya orang lain, ya jangan ketarakan dulu. Majelisnya orang banyak, siapa kita? Ini manger, lopot jadinya. Tapi kalau di majelisnya kita, pas lopot nyebut selain, nah itu kan salah juga kan itu. Dan begini, kalau urusan akhirat itu pasti tidak akan berbenturan. Kalau urusan akhirat itu pasti cahaya, nur. Cahaya itu tidak akan pernah berbenturan dengan cahaya yang lain. Tapi kalau urusan duniawi, ini yang sering gesekan. Perhatikan, konflik yang terjadi pasti ada ketidakikhlasan. Konflik yang terjadi antar sama alumni pesantren lain, antar golongan, pasti ada bumbu-bumbu duniawinya. Kalau nggak urusan jabatan, urusan PC, kan begitu. Kalau nggak urusan PC, urusan nyak-benyaan pengikut. Pasti ada begitunya. Kenapa? Duniawi. Bahkan pondok, katanya Mbah Mun, bangunannya ini duniawi. Yang akhirat apa? Ngajinya. Ngajinya itu buka kitab faslun qala al-musannifu, itu dengan catatan ikhlas. Itu akhiratnya, tempatnya, kelasnya, bangunannya berapa tingkat, tanahnya berapa hektar, itu masih duniawi, ada potensi duniawi. Maka kalau kemudian pesantren tidak ada ruhnya, tidak ada ilmunya, tak ada ngaji kitab, yang tersisa hanya tinggal duniawinya. Daftar berapa, sekian puluh juta DP, asramanya ber-AC, satu kamar 4 orang dengan kamar mandi di dalam. Siapa kiainya? Kiai bersama, ya, boarding school dan semacamnya. Namanya Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya tidak mengajarkan ajaran sahabat, malah menyesatkan kelompok lain, mengkafirkan golongan di luarnya. Apa ini kemudian ajarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Pondok pesantren, lembaga sekolah Imam Syafi'i. Di dalamnya tidak ada kunut, tidak ada qaul madhab, yang ada qala bin Bas, qala Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kan lopot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz beserta keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Sampai Sukoharjo, Ibunda Nyai Hajah Juwairiyah beserta rombongan, pengurus Iksas Pusat, Saudara Ustadz Sunardi dan beserta jajarannya, pengurus Iksas Rayon Kalimantan Barat, baik dari jajaran Syuri maupun Tanfidhi, seluruh wali santri, para alumni, simpatisan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita disatukan oleh segitiga emas yang titiknya adalah kita dalam wilayah mahabbah hadrat almarhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin,
dan Kiai Haji Raden Ahmad Farid As'ad, di mana kita berkhidmah kepada cita-cita beliau, kita berkhidmah kepada perjuangan beliau. Salah satu warisan perjuangannya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, dan salah satu wadahnya adalah ikhsas. Maka ketika kita berikhsas, kita sebenarnya bukan berfanatik terhadap salah satu organisasi, tetapi kita ingin menyambung sanad perjuangan. Kita menjatuhkan pilihan bahwa sanad perjuangan saya adalah melalui ikhsas bersambung kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, di mana Sukoharjo adalah bendera dari benteng agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama. Kalau tadi Shahibul Bait menyebutkan atau panitia menyebutkan sengaja memilih tema besarnya dengan temu rindu, terinspirasi dari rindu sebatang pohon. Jika benar-benar membaca buku tersebut, insya Allah teringat tentang tulisan yang saya sebutkan di sana tentang benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan di situ bahwa ketika Fathu Mekah, pembebasan kota suci Mekah dari jahiliyah, dari atribut patung berhala yang berjumlah 300-an lebih, Rasulullah membawa 12.000 pasukan. Bendera utamanya adalah bendera yang disebut Ar-Rayah, ya. Dan itu hanya milik Rasulullah SAW, bendera putih dan hitam. Jadi ada kelompok elit pasukan utama Rasulullah dan para sahabat. Sementara kabilah-kabilah yang lain yang membersamai Rasulullah itu masing-masing bawa panji-panjinya, bawa bendera-bendera kecil. Kira-kira apa yang perlu kita inspirasi ambil dari hikmah itu? Jadi benderanya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kemudian ada bendera-bendera lain yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kira-kira kita ini berada di bendera Nahdlatul Ulama. Kemudian ada panji-panji kecil di bawah Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah bendera Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Ada bendera-bendera kecil yang kita pegang, salah satu perjuangannya melalui bendera panji ikhsas. Jadi bukan berbenturan. Jangan benturkan ikhsas dengan Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Jangan benturkan ikhsas dengan pesantren lain. Jangan benturkan Sukoharjo dengan pesantren lain. Jangan benturkan Sukoharjo dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan benturkan Sukoharjo dengan Islam itu sendiri. Maka sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan jangkauan mata wawasan kita lebih jauh, ya jangan hanya melihat jakun angkena mata ngabaskan rong lao, ya. Coba lihat bahwa ternyata ada yang lebih luas dari itu. Kalau santri Sukoharjo hanya melihatnya kan rong lao, ya, nompak dokar sampai kon lao, nompak becak kan rong lao, tak ngabasnya naik. Nah, ini yang dikhawatirkan, sempit cara berpikirnya. Lihat secara luas. Oh, ternyata bahwa sejarah panjangnya itu dari baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu tugas mulia diserahkan kepada para sahabat. Apa risalah Islamiyah ini? Dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah kemudian pada era para auliyaut tis'ah dipimpin oleh Sunan Ampel, cikal bakal pondok pesantren. Nah, nanti yang panjenengan semua para pengurus akan dibaiat ini akan ada khittah ma'hadiyah dawuh Ki As'ad. Yang dimaksud dengan khittah ma'hadiyah ini adalah kembali kepada pesantrennya Sunan Ampel, karena cita-citanya beliau engkau terotang santren ya pada pesantrenan Sunan Ampel, menjadi berbagai bidang, fuqaha, negarawan, sastrawan, ekonom, ya, pedagang, apapun profesinya
yang penting bermanfaat, bermaslahat, dan tentunya bernilai kebaikan. Ini catatan yang utama. Kalau kemudian kita memahaminya silahkan jadi apa saja, tapi kemudian hal yang negatif pun dinisbatkan kepada Sukoharjo, nah ini yang salah ya. Jangan kemudian nanti ketuanya dulu kan ada di terminal, salah satu terminal di Surabaya yang terkenal apa? Kalau dulu santri mau ke Sukoharjo naik bis, terminalnya mana? Bungurasi ya. Mun beda kehilangan ketua malingnya itu pas tepak ke alumni. Nah ini kan nggak bagus ini. Bahan kayak mun kehilangan entar gangko kempang. Nah ini kan susah ini. Bagaimana kemudian kita harus memilih profesi yang terbaik yang diridhoi oleh para masyayikh. Nah kembali lagi kepada bendera itu sendiri. Saya jelaskan di sana bahwa hari ini bendera yang kemudian dari satu generasi estafet dipegang secara bergantian. Kadang-kadang seringkali benderanya itu bulat di tiang pancangnya sendiri. Artinya apa? Urusan internal belum selesai. Sesama kader saling dengki, sesama alumni saling iri. Nah, ini mungkin salah satu PR kenapa kemudian Ki Afif tadi ketika ada sebagian yang usul mungkin saatnya mendirikan Mahat Ali di Kalimantan Barat. Apa jawaban beliau? Nah itu yang dikhawatirkan, ketidakkekompakan teman-teman sendiri. Ini PR untuk kalian sebenarnya. Bagaimana kalau kita bercermin, berkaca kepada kelompok lain. Kelompok lain itu ketika sesama alumninya didukung di berbagai profesi untuk mencapai satu tujuan bersama, bukan kemudian dihalang-halangi, dicegah. Nah jaringan kita ini sebenarnya potensinya besar, kuat, tapi persoalan kompak ini menjadi pertanyaan besar. Apakah bisa kita kompak bersama? Para hadir, tentu kita itu beriktimat, berintisab itu selain pilihan dari ikhtiar kita. Tadi dikisahkan bahwa pendiri Pondok Pesantren Al-Aziz ini dulunya bernama Pondok Pesantren Al-Aziz ya. Kemudian sekarang ditambah menjadi Salafiyah Al-Aziz. Santri dari Kiai Ali Wafa Temporan, ya, Temporjo. Nah itu persoalan pilihan beliau, bagaimana mencintai masyayikh Salafiyah Sukoharjo, bagaimana mencintai Kiai Hasan Samsul Arifin. Itu jatuhkan pilihan beliau sendiri, kan begitu. Engkau di santre Temporjo, ke engkau estoh seneng kaki Hasan. Itu rezeki. Itu wilayah mahabbah ya. Tentu dalam menjatuhkan pilihan semacam itu kita harus bijaksana. Kita harus melihat tidak hanya dari sudut pandang kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo, tetapi bagaimana kita memahami bahwa berintisab itu ngestowaki ajaran, bukan hanya sekedar bangga, bukan hanya saya ini santrinya Kiai Samsul, saya santrinya Kiai Hasan, saya santrinya Kiai Bapak, tidak. Tapi sudahkah kita mengamalkan ajarannya? Sudahkah kita istiqomah mengamalkan wiridnya? Ada salah seorang alumni sudah merintis pesantren di Jawa, saya cerita di Jawa. Kemudian santri ini, ustadz ini ingin berbaiat thariqah kepada salah satu mursyid. Pamit ke saya baik-baik. Dan kemudian nyon eti, nyon petotu, teroal abaiatah tarekat. Saya bilang ya kalau saya tidak pernah mendapatkan ijazah baiat. Jadi saya tidak berani untuk membaiat orang dalam thariqah tertentu. Walaupun guru saya Sayyid Muhammad Al-Maliki memiliki
ijazah thariqah dari 40 lebih mursyid thariqah, dan itu mutlak. Artinya kami sebagai murid-muridnya, amaliyah dari guru-guru kami ya adalah perpaduan dari 40 lebih thariqah itu sendiri. Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki sejak kecil, keluarga lingkungan Al-Maliki ini dari Sayyid Alawi, Syadziliyah, wiridnya Syadziliyah. Kemudian sampai beliau di usia 40-an mengamalkan amalannya thariqah Ba'alawi. Kami para santri dipilih, diberikan pilihan, diambil dari thariqahnya Tijaniyah, diambil dari thariqahnya Qadiriyah, diambil dari thariqahnya. Wiritan-wiritan yang spesial diramu oleh beliau, dicicipi oleh ruhani beliau, kemudian disuguhkan kepada kami. Jadi sudah dimamah, apa istilahnya kalau bayi itu ya dikunyah dulu, dimamah sampai halus, baru kemudian itu lengaki kan beji. Nah kita ini bayi-bayi yang belum bisa mencicipi makanan-makanan, maka guru murabbi kita ini sudah mencicipi, menunya sudah disiapkan. Ada kitab namanya Syawarikul Anwar, semua ada di situ. Tijaniyah ada, Naqsyabandiyah ada, Ba'alawi ada, ya mulai dari Ratibul Haddad, Ratibul Antas, Wirdul Latif, Salawat Masyisiyah. Tinggal kita ini mau milih yang mana, kan gitu ya. Nah ini sudah diamalkan di pesantren kita. Al-Adhkar sudah ada ya. Kemudian yang kumpulan doa-doanya Ummi itu juga ada, Pak. Al-Adhkar wal Al-Adiyah ya, kumpulan doa-doa juga. Nah ini ramuannya beliau, cicipannya beliau. Kita tinggal ngikuti saja, tidak usah bingung nyari-nyari. Mari tak bosan. Kadang kalau nyari sendiri itu kadang-kadang tidak bisa kembali, alias nyalintah ya, sesat. Masa pantas santri Sukorejo akhuru ke orang si tukang sulap kan gitu. Kan lopot. Cari lambat mendukan peninding salafiyah sampai kerja. Mendukan ini Sukorejo ngalele enggak bindung ya. Pak ada Pak ka songai, Pak ada Pak ka anas. Nyari jozo. Mau sering aja. Do Pak ka sodung, do Pak ka. Kadang-kadang gurunya tak agel lah ya. Gurunya tak apa aja. Nah ini kan lopot, ingin mendapatkan sesuatu yang katanya karomah. Nah hati-hati. Kita sudah punya guru, kita punya murabbi, tapi jebakan-jebakan itu ada untuk menyesatkan kita, salah memilih sambungan rohani. Itu banyak jebakannya, itu ada. Sama halnya dengan memilih Islam. Islam yang bagaimana? Islam memang satu Islam, tapi sejak zaman fitnah terbuka setelah wafatnya Sayyidina Utsman, kemudian setelah fitnah itu terjadi setelah wafatnya Sayyidina Hasan, apa yang terjadi? Ini sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru kami. Alhamdulillah kemarin sudah dipertegas kembali oleh Habib Umar bin Hafid bahwa ada namanya khilafah zahir, ada khilafah batin. Dulu di zaman Rasulullah khilafah zahir dan batin itu satu. Ya Rasulullah presidennya, Rasulullah adalah pemimpin ruhaninya. Sayyidina Abu Bakar juga begitu, Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Utsman begitu, Sayyidina Ali begitu, sampai Sayyidina Hasan. Di situ ada ujian, cobaan untuk kemaslahatan umat. Kekhilafahan zahirnya diserahkan kepada pihak lain, tapi wilayah batinnya beliau dan seterusnya orang-orang pilihan. Itulah mengapa kemudian kita diajari tawassul kepada pemimpin-pemimpin batin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu ana lillah hasana dhalifa wa ya ahdar wa ya anjad wa ya sadat wa ya ahbab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansur. Ini yang
diajarkan, ini yang diimlakkan kepada batin kita. Siapa Aqtab ini? Ada penguasa wilayah 5 benua. Kalau disebut namanya, hajat-hajat kita melalui wasilah beliau dikabul oleh Allah. Posang nyari, padahal penari baca. Ada di dalam tawassul rotibul hatta. Siapa Imam Asyadili? Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini yang menguasai 5 benua, dibagi oleh Allah, diberi tugas. Bahkan ada walinya lautan, ada walinya daratan, ada abdal yang setiap pergantian ada yang mengganti kembali. Jumlahnya banyak. Nah, di antara para pengikut solehin, aulia, arifin ini juga ada ujiannya. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berdesih reng-bureng ya. Bek cepet ke Syiah, bek cepet ke Mu'tazilah, cepet ke Khawarij. Nah ini, kadang-kadang santri Sukorejo kalau salah pergaulannya, ya akhirnya Khawarij kan gitu. Begitu juga santri Sukorejo pas arajaan Futuna Humaini. Saya pernah datang di daerah, salah satu daerah di Jawa Timur, tidak usah sebut kotanya. Namoy, mak pas arajaan Futuna Humaini ban ke As'ad. Cari santri ke As'ad. Ternyata dia cerita pernah punya masalah batin waktu di pondok. Takher bung salabung ben aja posang. Akhirnya dengan As'ad ben ngaji ke Mat Ihsan Telembara. Jadi pernah punya masalah batin sampai dibersihkan tauhidnya oleh Kemat Ihsan. Pantas kalau gini. Ya, hati-hati santri Sukorejo ya. Batinnya tidak bagus ke guru, pulang jadi masalah. Nah, ujiannya orang-orang yang sudah digaris benar ini, al-firqatun najiyah, ki atau oleh ya, nung dalam ki ada ujian. Apa? Ujian sesama orang-orang saleh. Ki guru kah? Guru saya lain atau leletorian. Ini ujian juga. Ya. Padahal kita ini dididik oleh siapa? Dibesarkan oleh siapa? Jalan kehidupan kita ini coba direnungkan. Sejak awal mondoknya di mana, ngajinya ke siapa. Tapi pulang ke masyarakat ketemu dengan tokoh lain, ketemu dengan penceramah lain, mubaligh lain. Ki puru anyar datang, hebat ini. Padahal yang membawa ruhani dia bukan penceramah ini. Yang membawa ruhani dia dikenalkan dengan Rotibul Haddad, ulang dimamah dengan ruhaninya adalah guru yang sejak dari awal mendidiknya. Setelah kemudian melihat ada orang begitu besar, terkenal, anyaran ya, viral di televisi, tergiur kemudian ikut beliau. Menghormat ia, ta'zim, ahlul ilmi, membawa cahaya kebenaran kita hormat. Tapi ada murabbi yang orang tua kita, seperti nasab. Nasab itu bagaimana? Tang epak, tang embuk, tak bisa borok. Darah kita, darah daging kita ya kepada beliau. Tapi Majedi, Mbak Ereng, ada yang lain yang harus kita hormat. Ya, tantaretan dari Mbah, tantaretan dari Reng Sepuh, hormat takdim. Tapi nasab kita jelas, tidak bisa berubah. Nah itu yang harus kita pahami. Sehingga tata keramanya santri Sukorejo itu paham. Oh ya begini. Kami diuji setelah wafatnya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kemudian khalifah beliau yang masih muda, Sayyid Ahmad. Waktu itu Abu Ya Sayyid Ahmad tidak dipandang orang, diragukan keilmuannya, ngaji kitabnya masih terbata-bata. Tapi kami sudah berbaiat pada beliau. Arya seepeli bentang kuru. Ini penerusnya. Maka saya waktu itu didatangi oleh seseorang. Apakah kamu mau pindah kepada kiai lain, kepada Syekh Fulan? Ada Habib Zain bin Semit, lebih sepuh, lebih alim. Mohon maaf, kami dapat amanah bahwa
santri-santri Abuya Sayyid Muhammad sudah sepenuhnya di bawah bimbingan Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Belum terkenal, belum kelihatan ilmunya, belum kelihatan karomahnya. 6 tahun kami diuji dalam persoalan itu. Doa mata letolian. Setiap majelis bulan Dzulhijjah datang ulama dari Syria, ulama dari Yaman, ulama dari Maroko, ulama hebat-hebat, top-top. Ini katanya ketemu Nabi, ini katanya ya kodotan ketemu Nabi. Sedangkan guru kami yang kami ada di dalam rumah beliau, makan dari beliau, pakaian dari beliau, kitab beliau, belum kelihatan karomahnya. Apa enggak ujian? Datang Habib Fulan, Syekh Fulan, Arya Jaan keramat dah, lebih sepah. Tapi kita tidak pernah kumpul dengan beliau, tidak pernah dibimbing ruhaninya beliau. Ya hormat, takzim, salam, minta barokahnya, minta doanya. Tapi murabbi kita, orang tua kita sudah jelas. Itu ujian kami ketika di Rusayyifah waktu itu. Alhamdulillah tahun ke-7 semakin jelas. Padang benar. Rabu. Ternyata guru kami Abuya Sayyid Muhammad itu adalah huwa Sayyid Ahmad. Nah, ini saya cerita begini, berbagi pengalaman. Mungkin di antara alumni Sukoharjo ada yang pernah mengalami persoalan batin semacam itu. Ayo, ada panduannya. Abeli kana asapa, pabeli kareng sepona, apa ban embuan, abeli kareng tuan. Ini ya. Soal menghormat. Oh, jangan mempermalukan gurumu di hadapan guru orang lain. Artinya cek cangkona. Kadang-kadang begini, terlalu fanatik. Datang Kiai Fulan, datang Syekh Fulan, Ustadz Fulan, pas ngocak, benitang guru, enggak. Loh, Anda itu mempermalukan gurunya sendiri. Masa santrinya Sukoharjo kok begini kepada kiai orang lain? Tak hormat ke guru orang lain. Jangan. Tunjukkan penghormatan yang hebat, tunjukkan akhlak. Oh, ini saya dididik seperti itu. Tapi hati milik orang tua kita, hati milik murabbi kita. Hati tidak boleh diberikan kepada yang lain. Tubuh kita boleh menghormat pada orang lain. Begitulah kami diajari oleh guru-guru kami. Bahkan ketika teman kami waktu menyodorkan makanan, salaman kepada guru kelas, guru di kelas itu. Kelihatan oleh Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Rema rena itiga nih. Plak. Hah? Arwah kurban. Engkau tampuruan. Nah, jaga cemburunya guru kita. Jangan terlalu bermesraan. Meskipun kita diajari menghormat, tapi ketika kita dilihat oleh beliau, cemburu beliau. Kan tidak salah sebenarnya menghormat guru kelas, mencium tangannya, karena beliau yang ngajari. Tapi orang tua kita, murabbi ruhnya kita di sini sedang melihat, menonton kita. Patao apa? Muntaban nyabis apa? Letolian kelu. Ya kan gitu. Oh, ternyata kita harus pandai menjaga perasaannya orang tua kita, guru murabbi kita ini. Nah, sebagaimana konsep tauhid, qul huwallahu ahad. Pangeran kah? Situng pangeran. Nabinya juga satu. Kita tidak pernah bernabikan kepada nabi orang lain, kan gitu. Tapi kita wajib menghormat, wajib beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seluruh para anbiya mursalin. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad. Maka salah alamat kalau orang yang sekarang hidup di zamannya Nabi Muhammad masih beriman mengikuti ajarannya Nabi Musa. Tak andek kakaknya Nabi Muhammad, tak andek ke Quran. Ini yang kemudian disebut ghairil maghdubi alaihim. Ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad masih terlalu berlebihan cintanya kepada Nabi Isa, terlalu berlebihan cintanya kepada kitab Injil. Sudah ada Al-Quran. Ini yang disebut dengan waladhdallin. Kita jangan menjadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita punya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar sedang mempelajari kitab Taurat, perbandingan agama. Ketamburi punya Nabi Muhammad. Apa yang kau pegang? Warakah itu apa, kertas itu? Ini Taurat yang kami pelajari. Apa enggak cukup Quran yang Allah turunkan ke saya? Cemburu Nabi Muhammad. Apakah sebenarnya tidak boleh belajar ilmu lain untuk mempelajari bagaimana kesalahannya? Boleh, tapi Nabi Muhammad cemburu.
Nah ini perlu menjaga kecemburuan guru kita, orang tua kita. Ya. Nah bagaimana dengan teman-teman yang terlalu toleran itu? Pas masuk ke gereja, apa gak cemburu Nabi Muhammad? Toju bareng-bareng atas nama toleransi, bahkan kadang-kadang pakai logonya NU. Apa gak cemburu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Ayo dipahami lah Santri Sukoharjo. Jadi kita bukan fanatik NU, kemudian NU harus terlalu menutup diri, tidak. Toleran itu ada tempatnya. Kita tidak mengganggu agama lain, itu toleran sudah. Tidak usah ropo-ropan akidah, tak usah. Jangan kemudian hadrah masuk gereja. Nanti kapan-kapan ya lagunya mereka masuk ke masjid atas dasar nambah masuk tang gereja boleh. Setiang kok masuk mata oleh. Mana janjimu? Mana toleransimu? Siap-siap nanti ditagih. Ini taktik busuk mereka kan begitu. Jadi Santri Sukoharjo militansinya harus jelas, akidahnya jelas. Kenapa Ki As'ad Dawu, santri saya yang keluar dari NU, saya jangan berharap kumpul dengan saya. Ini wilayah mahabbahnya beliau. Beliau diberi oleh Allah sebagai orang yang punya mangkobah wilayah adalah wilayah di Nahdlatul Ulama. Di luar itu beliau tidak tanggung jawab. Nah, persoalan lain, ada orang pengikutnya Syekh Fulan, pengikutnya Tuan Guru Abdul Majid Nahdlatul Wathon, ikut mereka, ikut beliau. Tapi Kiai As'ad punya mangkobah wilayahnya nanti di akhirat. Kalau ingin ikut rombongannya Kiai As'ad, ini sudah wasiat yang 5 ini. Santri saya yang pendiriannya tidak sama dengan saya tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Kok fanatik? Bukan fanatik. Beliau meluruskan bahwa saya punya wilayah wewenang nanti di hari kiamat. Ini, ayo santri saya yang mau kumpul dengan saya dunia akhirat, ini loh dirawat. Loh kalau kemudian dia mungkin waktu di rumahnya dia Nahdlatul Wathon, mondok ke Sukoharjo, loh ini kiai saya Kiai As'ad NU, gimana? Bingung. Ya pilih, mau kumpul dengan Kiai As'ad, mau kumpul dengan Kiai Abdul Majid Tuan Guru. Saya bilang begitu. Kalau Anda mau ikut kemudian Kiai As'ad, Pak Isto nggak Kiai As'ad, sama-sama ke surga, cuma mau naik kendaraan yang mana. Dulu Kiai As'ad diuji seperti itu. Kiai As'ad ini guruna ada yang syarikat Islam, sedangkan Hadratus Syekh NU, mendikan NU. Bingung beliau. Saya istikharah. Akhirnya dalam mimpi datang ada 2 mobil besar, satu sedan Mercy tahun 70-an 60-an ya, mapan. Kemudian ada otobus besar, bagus, muatannya banyak. Yang bus ini NU, nah, yang sedan ini syarikat Islam atau apa, Masumi ya kalau tidak salah. Sama lorong apa ada antara ke Pontianak ya. Mau baru lep salepan, nyalep boleh. Tapi kita mau naik yang mana? Kalau yang sedan, soon kun kalemah sopir situng ni ada kata lo nih budi cope ya. Tapi kalau ingin muatannya banyak, ada bis. Nah, Nahdlatul Ulama ini muatannya besar. Pilihan saja. Tak usah pas tabrakan antara mobil satu dengan mobil lain. Kalau tabrakan tidak nyampe ke tujuan. Tapi kalau fastabiqul khairat sama-sama nyampe. Tak santaan sudah kan gitu. Nah, ini persoalannya di sini. Kita kadang-kadang fanatiknya salah kaprah. Ya, militansinya salah membangun. Bagaimana kita mencintai sesungguhnya kan begitu. Ini yang saya maksud dengan bendera tadi, alet benderanya itu tidak bisa berkibar, mestinya berkibar menunjukkan syiar agama Allah. Tapi karena persoalan internal, apolitik, tidak bisa dilihat oleh orang. Bagaimana bisa melihat itu bendera apa itu? Kok seperti apa yang dijual telur gulung ya, apolitnya. Nah,
kita jangan sampai bendera ini, benderanya kainnya itu bulat, harus berkibar. Bagaimana terus berkibar? Kita bukan mengibarkan nguncuk bendera Salafiyah Syafi'iyah, enggak, tapi ada Islam yang kita bawa, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bawa. Ya, softnya kita ini di barisannya Rasulullah. Setelah para sahabat, tabi'in, wa man tabi'in, ada 30 generasi dari zaman Rasulullah ke zaman kita. Seandainya kita sholat di suatu ruangan besar, imamnya Rasulullah, makmum saf terdepan sahabat, ya, khulafaur rasyidun paling depan, kemudian saf kedua adalah tabi'in, saf ketiga tabi'in, saf keempat di situ ada para a'immah minal fuqaha wal muhadditsin wal mufassirin. Ya, di situ ada Imam Abu Hanifah, di situ ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat bagaimana beliau semua toleran satu dengan yang lain. Imam Syafi'i suatu ketika sholat di makbarahnya Imam Abu Hanifah, karena ketika Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir, jadi nggak nutut kepada muridnya Imam Abu Hanifah, belajar studi banding kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Maka fikih madhab Syafi'i yang qaul qadim mirip dengan qaulnya Ahnaf, tapi setelah hijrah ke Mesir maka berbeda menjadi qaul jadid. Imam Syafi'i ketika ziarah ke dharihahnya, makamnya Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuh ngimami, ternyata tidak pakai kunut. Makmumnya tahu ini kan Muhammad bin Idris Syafi'i yang punya qaul kunut sunnah muakkadah, kalau tidak kunut harus sujud sahwi, sujud sahwinya juga sunnah muakkadah. Tanya makmum, antum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Iya. Antum yang punya qaul bahwa kunut itu muakkadah? Iya. Kenapa kok tidak kunut? Saya menghormat qaulnya Shahibul Maqbarah. Imam Abu Hanifah sudah wafat, tapi pendapatnya dihormat, tidak pakai kunut di makbarahnya Imam Abu Hanifah. Nah, hati-hati santri Sukorejo. Ketika ada di wilayahnya orang lain, di majelisnya orang lain, ya jangan ketarakan dulu. Majelisnya orang banyak, siapa kita? Ini maingker, lopot jadinya. Tapi kalau di majelisnya kita, pas lopot nyebut selai, nah itu kan salah juga kan itu. Dan begini, kalau urusan akhirat itu pasti tidak akan berbenturan. Kalau urusan akhirat itu pasti cahaya, nur. Cahaya itu tidak akan pernah berbenturan dengan cahaya yang lain. Tapi kalau urusan duniawi, ini yang sering gesekan. Perhatikan, konflik yang terjadi pasti ada ketidakikhlasan. Konflik yang terjadi antar sama alumni pesantren lain, antar golongan, pasti ada bumbu-bumbu duniawinya. Kalau nggak urusan jabatan, urusan PC, kan begitu. Kalau nggak urusan PC, urusan nyak-benyaan pengikut. Pasti ada begitunya. Kenapa? Duniawi. Bahkan pondok, katanya Mbah Mun, bangunannya ini duniawi. Yang akhirat apa? Ngajinya. Ngajinya itu buka kitab faslun qala al-musannifu, itu dengan catatan ikhlasnya. Itu akhiratnya, tempatnya, kelasnya, bangunannya berapa tingkat, tanahnya berapa hektar, itu masih duniawi, ada potensi duniawi. Maka kalau kemudian pesantren tidak ada ruhnya, tidak ada ilmunya, tak ada ngaji kitab, yang tersisa hanya tinggal duniawinya. Daftar berapa, sekian puluh juta DP, asramanya ber-AC, satu kamar 4 orang dengan kamar mandi di dalam. Siapa kiainya? Kiai bersama, ya, boarding school dan semacamnya. Namanya Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya tidak mengajarkan ajaran sahabat, malah menyesatkan kelompok lain, mengkafirkan golongan di luarnya. Apa ini kemudian ajarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Pondok pesantren, lembaga sekolah Imam Syafi'i. Di dalamnya tidak ada kunut, tidak ada qaul madhab, yang ada qala bin Bas, qala Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kan lopot.
Itu terjadi di Jember, ada kan. Maka santri Sukoharjo, para wali santri, para alumni, hati-hati memilihkan anaknya mondok. Jangan merek yang dilihat, jangan casing yang dilihat. Sekarang itu sudah banyak yang salah casingnya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan kita dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah yang Allah anugerahkan ini mampu kita rawat dengan baik, juga mampu menjaga kecemburuan para masyayikh kita. Karena almarhumin itu hidup, beliau tidak wafat. Nadrohnya beliau terus kita rasakan. Maka jaga cemburunya beliau-beliau ahli barzah. Jaga, hormati beliau. Insya Allah ini yang cukup kami sampaikan. Mungkin kalau memang ada dialog setelah ini, silahkan dipandu oleh pembawa acara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebenarnya sangat mencintai istri saya gitu. Artinya istri saya juga sangat mencintai. Ketika saya tak punya rokok itu, beliau rela uang yang di celengan itu dicongkel untuk rokok saya. Walaupun kadang-kadang beliau cerita, "Pak, habis hemodi, saya tidak membelikan ya, karena kadang-kadang tidak tepat waktunya." Saya hanya berdalih, cinta itu kan tak memandang aroma, dek, saya bilang. Cuman sewaktu-waktu cinta saya itu sempat tergadaikan ya oleh istri saya. Ketika anak saya mau ujian di pesantren, kan ada beberapa syarat, yaitu harus membayar ABCD misalnya. Nah, waktu itu si mantap HP istri saya itu jatuh, layarnya gelap ya. Jadi saya tak dihirau, hilang cintanya seketika itu. Ketika bertemu dengan anaknya, takut tidak bisa ikut ujian seperti itu. Nah, di sini apakah ada aplikasi ataupun manual seperti dulu ketika si mantap bermasalah, misalnya tidak ada jaringan, HP-nya jatuh, jadi suami itu tak berharga, lebih berharga anaknya, seperti itu. Apakah ada solusi dari pesantren yang kira-kira bisa membayar manual sehingga anaknya itu bisa mengikuti ujian? Ini tentang sebagai wali murid ya. Terus yang berikutnya itu seperti daunnya ajunan tadi, ya teman-teman ini kadang-kadang tidak meyakini gurunya sendiri tentang urusan ekonomi misalnya. Kadang-kadang kami itu banyak memakai doa COD ya. Artinya doa pagi ini besok datang gitu ya. Itu kami namakan doa COD, atau paling maksimal 3 hari lah kayak gitu ya. Baikana bersama Fazil itu. Nah, untuk menutupi kegalauan teman-teman, saya seperti lah seperti itu ya. Apakah ada aplikasi khusus seperti itu dari Sukoharjo? Ya walaupun tidak COD, setidaknya membuat hati tenang atau bagaimana gitu. Karena tidak sedikit teman-teman yang ingin untuk menghadiri haul tapi terhambat dengan ekonomi yang kadang-kadang terbentur dengan pempes, dengan susu, jadi tak cukup sehingga tidak bisa ke Sukoharjo. Padahal niatnya itu seandainya diukur dengan besarnya Gunung Masali, keinginannya teman-teman itu mungkin lebih besar, saking ingin untuk hadir haul ke
Mohon maaf atas kesalahan dan Pansel siap salah ya. Anak dan menantu saya Pansel semua dan saya untuk menjaga gereja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi pembayaran melalui Simantab, nanti bendahara pesantren akan menjelaskan. Saya menjelaskan tentang doa COD itu ya. Sebenarnya ada, jadi termasuk sanad yang kami peroleh dari guru kami. Ingkana fis sama fa'azil itu adalah doanya Imam Ar-Rifai. Kita dapat ijazah itu. Jadi setelah sholat duha, kemudian baca surat Al-Waqi'ah, kemudian doa Imam Ar-Rifai tadi itu. Nah, itu sudah ada di doa-doa yang kita miliki, termasuk di Syawaril Anwar juga ada. Tetapi jangan jadikan sholat duha itu sebagai tujuan untuk kerezekian. Itu salah. Karena sholat duha itu kalau dari asbabul wurud hadisnya, kita ini punya 360 persendian. Nah, ketika digunakan untuk sholat duha, ini berarti kita sudah mensodokohi 360 persendian gitu. Nah, karena bersyukur, la in sakartum la azidannakum. Ya, tinggal persoalannya benar-benar bersyukur enggak? Mohon maaf, ini kejadian betul. Salah seorang alumni kami tugasi untuk pendampingan Jabal Safinah di Situbondo. Masih ingat Jabal Safinah? Ya, yang sepuh-sepuh ingat itu. Nah, di Jabal Safinah itu salah seorang alumni yang juga pengurus NU pendampingan di Jabal Safinah. Tanya dengan penghuninya, si acuan teking mata, ya, tanya. Ternyata dia istiqomah sholat duha, walaupun sudah maksiat begitu, ahlul kabair tiap hari jualan daging mentah, ya. Ternyata masih sholat duha. Ditanya motivasinya apa, balik terus. Jadi pemahamannya dia dapat ilmu dari gurunya mungkin ya. Kalau sholat duha itu pelancar rezeki. Nah, ini kan salah kaprah ini. Berarti ngajinya nggak selesai. Ngaji COD ini berarti. Nah, artinya begini. Kalau mau sholat duha beneran, sholat duhanya Rasulullah. Bagaimana? Nyokore abak, nyokore raka, nyokore teluratos sebitak ruas. Paparing deki minta ke pangeran. Iya kana budu, iya kana nasta'in. Nyempegan lu batepah. Mun nyempena tak tepat pas minta ke pangeran. Kan wa iya nasta'in nak budu bar. Ini balik kan begitu. Jangan dibalik. Iya kana budu. Sudahkah kita nak budu? Sudahkah kita iyakah didahulukan? Kalau nak budu iyakah, kita orang ngestoki. Artinya apa? Kita ini kurang madep. Mantep madep kan gitu. Hidup tak ngidep lagi ke pangeran. Kadang-kadang itu persoalannya. Ketika tidak manjur pasti disalahkan. Oh, tak manti ceurina tanggia, ya gitu kadang-kadang. Padahal si tak manti aban tipi kan gitu ya. Nah, ini silahkan diamalkan. Ada juga sholat hajat 12 rakaat. Itu juga silahkan diamalkan. Tetapi harus diperjelas niatnya. Ketika kita ingin diperlancar rezekinya, ekonominya, misalkan tenggula terus aziarah kasukaraja, kan jelas tujuannya. Ya, kalau kemudian hanya untuk keuntungan dan keuntungan, tapi tidak berkah rezekinya, buat apa? Ya, berapa banyak orang punya masalah keluarga karena kaya raya, bukan karena miskin. Tunggu soki, lepas leto dia. Ya. Dulu masih sedang berjuang, masya Allah. Hidupnya rukun, harmonis, tapi setelah kaya raya, sukses, sudah mulai rusak, kocar kacir, suami istri kocar kacir, anak orang tua kocar kacir. Ada apa dengan rezekinya? Ini mudah-mudahan tidak terjadi di Kalimantan Barat. Saya cerita di daerah lain, ada satu daerah lain
generasi wali santrinya hari ini sering kerja ke luar negeri, kerja ke luar negeri. Yang dikejar dia prestasi, yang penting kerja, dapat hasil uang. Anaknya dimondokkan. Nah, fenomenanya anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri di suatu daerah ini, rata-rata kasus di pesantren postmodern. Apa ini yang barokah? Jangan-jangan yang barokah itu yang orang tua kita itu tani, dagang ke pasar, bela-belain ngirim untuk anaknya. Tapi subhanallah, bedenak kanak najak ring tuan. Ada anak itu mondok di Sukorejo. Orang tuanya sempat nyimpang, bukan hanya dari persoalan yang biasa, tapi akidah sudah. Akidah. Jadi pakai ilmu pesugihan. Datang entar ke Gunung Kawi. Di Malang itu ada tempat pesugihan namanya Gunung Kawi. Sebenarnya di situ ada makomnya orang soleh, muridnya di Penogoro. Tapi di sampingnya ada tempat ibadahnya orang Konghucu. Ada gua. Dan itu yang kemudian jadi tempat pesugihannya. Ada pohon yang diyakini kalau jatuh daunnya berarti dapat jawaban pesugihan. Jadi datang, dia cerita, saya mau masuk Islam lagi, Kiai. Loh, sampean agamanya apa sebelumnya? Ya, saya Islam, cuma saya pernah tidak yakin kepada Allah. Saya pernah tidak yakin kepada ajaran Islam. Saya ikut pesugihan, Kiai, dengan syarat-syarat yang keluar dari agama Islam. Ya, mari baca syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan rasulullah. Saya minta amalan, Kiai. Amalkan baca syahadat selama 40 hari, perkuat syahadatnya. Nanti datang lagi setelah 40 hari. Nah, ini cerita bahwa ketika dia dapat kaya raya dari pesugihannya itu, ngirim anaknya. Anaknya tahu, ditolak dengan halus. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa terima kirimannya Bapak kalau dari hasil ini. Tapi kalau Bapak kerja, walaupun nguli bangunan, dapat 50.000, 100.000, saya terima Pak. Tapi kalau hasil dari begini, kata Kiai tidak barokah Pak. Dan anak ini kok bisa ngerti, masih kecil kan itu. Kalau nggak dibimbing oleh Allah, gara-gara anaknya bilang begitu, dia nangis, orang tuanya pulang. Ya Allah, anak saya. Akhirnya dia stres, bingung. Mau doa, tidak tahu apa doa, pokoknya baca sholawat ya, semampunya dibaca sholawat. Tiba-tiba datang orang sepuh, dibimbing, ini gini. Cerita ke istrinya, aku dek ketok wong sepuh ngene. Kaya apa? Jawab kan. Dia ngelihat kalender Sukorejo, dia tunjuk fotonya Ki Asad. Iki lho sing tahu. Loh, iki kan bahaya Asad. Kan wis sedo. Datang. Nah, ini orang ndak sholat, orang ndak ngerti agama, dirauhi oleh Ki Asad. Keng latong untung orang ria, baaban tak teman rabui basat. Saya mimpi basat malaran. Beda orang tak pati kena. Rabui, dibimbing oleh beliau. Sekarang istiqomah, sekarang jadi bangunan di Sukorejo, ikut bantu bangunan di Sukorejo. Siapa yang narik? Anaknya di pondok. Jadi ada harapan anak kita itu jadi syafaat nanti. Di dunia saja sudah bisa mensyafaati orang tuanya, apalagi nanti di akhirat. Ya. Insya Allah kalau anak mondok itu orang tuanya katut barokahnya anak. Yang penting iktikadnya bagus, iktikadnya ke guru bagus, iktikadnya kepada pesantren bagus. Insya Allah selamat. Sekarang kan enggak ada apa-apa nyalahkan pesantren, ada apa-apa nyalahkan gurunya. Bahkan canggolang, ustazah tolong anak saya difotokan, ustazah difotokan. Anak saya mau makan apa, makanannya difoto. Itu gurumu bukan tukang foto, gurunya anakmu bukan tukang fotomu, kan gitu. Nih hati-hati alumni ya, orang tua wali santri ya. Bagaimana anaknya dapat barokah kalau kemudian gurunya anaknya erosoro? Kalau dititipi untuk dijaga lain, ustazah atau umi ketua kamarnya, motor anak ki jaga ki itu lain itu.
itu memasrahkan. Tapi kalau kemudian ronyoro, ini kan su'ul adab. Bagaimana bisa barokah kalau orang tuanya sudah salah tingkah? Nah, ini yang mungkin yang perlu diluruskan ya. Insya Allah ada COD super kilat. Tapi kembali kepada diri Anda, iktikadnya mapan apa anda kan gitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'adaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna jami'a masyaikhina Syekhana Samsul Arifin wa Syekhana As'ad Samsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa jami'a masyayikh Salafiyah Syafi'i Sukarjo radhiyallahu ta'ala anhum ma hum ahluh. Jazallahu anna jami'a abaina wa ummahatina rahimahumullahu ta'ala ma hum ahluh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takahajjat sehat wal afiat. Abad sanak foto teti orang selamat dunia akhirat. Husnul khatimah. Apolong sareng para masyayikh salafiyah sekaraja. Asareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.